kelas 1 bertemu kita dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah persatukan kami hari ini dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Dampingilah kami ya Bapa, agar kami dapat belajar dengan benar, dapat memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kelas 1. Selamat berjumpa. Hari ini kita pelajaran yang ke-10, yaitu belajar mengenai penciptaan, ya. Allah ini menciptakan dunia ini, ya. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya hanya 6 hari, ya. Hanya 6 hari. Jadi 6 hari Allah sudah menciptakan semuanya untuk kita. Nah, manusia nanti pada hari ke-6 diciptakannya, ya. Jadi tugas kita sebagai manusia yang telah diciptakan, yang punya akal dan punya budi, punya jiwa, punya roh, maka tugas kita adalah memelihara, menjaga, dan mempergunakan yang diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh merusak. Apabila kita rusak, akan menjadilah bencana, misalnya alam. Misalnya nanti bencana alam, kalau kita tebang pohon-pohon di hutan itu sampai gundul, terjadi banjir, ya, terjadi tanah longsor, rumah kita bisa kebanjiran. Makanya hutan-hutan itu tidak boleh ditebang, tidak boleh dijadikan gundul. Kita kalau menebang satu pohon harus diganti 10 pohon supaya jangan terjadi erosi. Oke, demikian ini adalah apa yang diciptakan oleh Allah, ya. Jadi pada hari pertama Allah menciptakan bumi itu gelap dan terang. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan bumi dalam keadaan gelap dan terang, ya. Kalau gelap itu disebut malam, nanti kalau terang disebut siang. Yang hari kedua Tuhan itu menciptakan Tuhan ada itu gumpalan-gumpalan di atas sana di cakrawala, ya. Kita lihat di atas, kalau hari tidak hujan seperti ini, kamu lihat nanti ada gumpalan-gumpalan, ada yang putih, kadang-kadang menghitam, ya. Gumpalan-gumpalan itulah disebut cakrawala. Di bawah gumpalan itu adalah air, lautan itu. Pada hari ketiga air tadi mengering, muncullah daratan yang kita tempati sekarang. Di daratan inilah adanya pohon-pohon, ya. Kita bisa bertani di daratan ini, ya. Adanya gunung gitu, ya. Pada hari keempat ada benda-benda yang bercahaya. Benda-benda, karena itu sudah ada pohon-pohon, Tuhan menciptakan benda-benda yang bercahaya, hendaknya supaya terang gitu. Jadi benda-benda yang bercahaya yaitu kalau disebut bulan, bintang, dan matahari. Kalau matahari menerangi bumi pada siang hari, bulan dan bintang memberikan cahayanya ketika malam hari, ya. Supaya kita tidak gelap, itu Tuhan itu Maha Kuasa, dan jadi diciptakan semuanya, ya. Kemudian Tuhan lihat ada laut, ada udara. Laut dan udara ini, laut ini kosong, udara juga kosong, sudah ada cahaya, sudah ada matahari bisa menerangi bumi, tapi masih belum ada isinya. Katanya, oke lah, kalau gitu kita ciptakanlah ikan-ikan yang ada di laut, dari ikan kecil sampai ikan paus, ikan yang besar, semuanya diciptakan, dari udang, kepiting, semua yang ada di laut itu diciptakan Tuhan pada hari keempat, ya. Kemudian jadi dilihatnya di atas ini hendaknya adalah supaya tidak sepi, dia harus diciptakan burung yang bisa berterbangan, ya. Itu pada hari kelima, ya. Pada hari kelima Tuhan mengisilah apa yang kosong di udara, diisi dengan binatang yang bisa terbang, kupu-kupu, lalat, kecoa, burung, apa lagi, ya, kupu-kupu, lalat, kecoa, nyamuk, burung yang bisa terbang itu diciptakan pada hari kelima. Sama tadi yang di laut diisi juga diciptakan pada hari kelima. Segala ikan dari kecil sampai yang ikan yang besar itu pada hari kelima, ya. Sudah pada hari ke-6, ya. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia.
ya. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Jadi setelah diciptakanlah semuanya sudah cukup ya. Ada daratan, ada pohon-pohonnya, ada tanamannya, di laut ada isinya ikan, segala macam ikan. Sudah itu di udara ada burung, sudah tidak sepi lagi. Tuhan ciptakan manusia. Jadi manusia ini diciptakan pada hari ke-6. Jadi sudah disiapkanlah semuanya kebutuhan kita. Barulah kita diciptakan. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan betul-betul pengen kita ini senang. Kita pengen baik. Semuanya disiapkan, baru kita disiapkan, baru diciptakan kita ya. Itulah tugas kita, harus merawat semua ciptaan Tuhan tadi. Pada hari ke-7, Tuhan sudah istirahat. Dia mau sadarkan kepada manusia, Tuhan udah capek. Hari ke-7 dia akan mengamati, akan mengawasi manusia. Bagaimana, apakah dia bisa menjaga atau tidak gitu ya. Manusia tugasnya harus menjaga semua ciptaannya, memelihara, merawat, melestarikan, tidak boleh merusak. Boleh digunakan kalau kita butuhkan, ya misalnya seperti ayam, kita butuh telurnya, kita makan boleh ya. Ada tanaman, kita bisa tanam pisang, ada buahnya untuk makan kita, boleh. Itu memang tujuan Tuhan menciptakannya. Tapi bukannya kita membunuh ayam, bunuh semuanya, dibuang-buang yang tidak ada arti. Tuhan tidak senang. Itu mubazir namanya ya. Demikianlah pada hari ke-7 Tuhan istirahat. Dan demikian juga kalau kita hitung dari hari Minggu, hari Senin, hari ke-7 kita harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Makanya pada hari ke-7 kita harus berkumpul, berdoa, atau pergi ke gereja, mengingat, merasa syukur kita kepada Tuhan. Yaitu kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ke-6. Ke-7. Jadi kita bekerja dalam satu minggu, isinya 7 hari, 6 hari kita bekerja keras, belajar keras, berusaha keras. Hari yang ke-7 inilah kita harus bersyukur kepada Tuhan, berkumpul, ingat Tuhan, jangan kita bekerja terus. Itulah disebut hari Sabat ya. Kesimpulannya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya hanya 6 hari ya. Pada hari pertama gelap dan terang, pada hari kedua cakrawala, lautan, pada hari ketiga diciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, segala ada yang itu kebutuhan kita. Pada hari keempat menciptakan bulan dan bintang untuk menerangi bumi. Kalau bulan dan bintang menerangi pada malam hari, kalau matahari menerangi bumi pada siang hari ya. Pada hari ke-6 diciptakan kita manusia. Pada hari ke-7 disebut hari Sabat. Makanya kita harus istirahat dan memuliakan nama-Mu Tuhan ya. Oke. Sampai di sini pelajaran pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami telah berkumpul dan belajar tentang alam ciptaan-Mu. Dampingilah kami ya Bapa agar selalu bersyukur. Engkau telah menyiapkan semuanya untuk kebahagiaan kami di dunia ini, agar kami dapat memuliakan nama-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tugasnya hari ini adalah apakah yang diciptakan Tuhan selama 6 hari? Nomor 1, apakah yang diciptakan Allah selama 6 hari? Nomor 2, tulis 5 binatang yang kamu ketahui. Binatang yang kamu ketahui. Nomor 3, tulis nama binatang kesayanganmu. Kita harus sayang pada binatang ya, tidak boleh kejam. Tapi apa binatang kesayanganmu? Kamu tulislah situ namanya ya. Oke, terima kasih.